Nyok kita nonton ondel-ondel. Nyok nyok kita ngarak ondel-ondel. Nyok ondel-ondel ada anaknya. Boy anaknya ngigel ter-iteran. Oi mak bapak ondel-ondel ngiping. Ser
Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore Mbak Asvin dan Bu Inge. Selamat datang di Jubaidah. Jubaidah saat ini sudah memasuki edisi yang ke-27. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Naila dari Jakarta Feminis. Saat ini akan memoderasi sesi Jubaidah kita yang ke-27. Nah, sebelum kita masuk dalam diskusi, saya ingin mengingatkan kembali soal house rules di Jubaidah dan menjelaskan tentang apa sih itu Jubaidah. Jubaidah adalah Jumat Bareng Berfaedah, sebuah inisiatif yang dilakukan oleh teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual yang sudah berlangsung lama, yang membahas tentang isu-isu kekerasan seksual dari berbagai aspek, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai apa sih itu kekerasan seksual dan bagaimana aspek-aspek kehidupan kita berkaitan dengan kekerasan seksual. Nah, pada sesi hari ini, Jumat yang ke-27 ini merupakan kerjasama antara teman-teman Jubaidah di Kompak dengan Jakarta Feminis dalam rangkaian 16 hari kekerasan terhadap perempuan. Nah, seri diskusi ini sudah dimulai di sesi yang ke-26, di mana seri pertama itu membahas tentang pencegahan. Dan seri yang kedua, kita akan membahas tentang jenis kekerasan seksual. Maksud saya tadi, series Jubaidah seri kali ini akan membahas 6 elemen kunci dari rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Agak kaget nih dari lagu ondel-ondel langsung berhenti tiba-tiba. Oke, jadi saya akan langsung saja ya teman-teman untuk memperkenalkan narasumber kita sore hari ini. Dua orang yang sangat berkompeten dan juga berdedikasi terhadap kerja-kerja dalam isu kekerasan terhadap perempuan. Ada Mbak Asfinawati. Hai Mbak Asvin. Mbak Asvin merupakan Halo, Naila. Mbak Asvin merupakan Ketua YLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Lalu ada Bu Inge dari akademisi, dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang juga banyak terlibat dalam penyusunan rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Halo Bu Inge. Halo Mbak Nela. Semoga sehat. Halo Mbak Aswin. Sehat. Halo, Mbak Inge. Saya senang banget sih ketemu sama Mbak Asvin dan Bu Inge di sesi kali ini. Nah, Mbak Asvin dan Bu Inge, sesi ini kita akan membahas tentang 9 jenis kekerasan seksual yang diatur dalam rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual nih. Ternyata di luar sana banyak sekali orang-orang yang tidak memahami sebenarnya 9 jenis kekerasan seksual itu apa saja, karena oke, teman-teman paham bahwa rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini penting dan sangat dibutuhkan, tetapi informasi mengenai apa saja sih jenis-jenis kekerasan seksual itu masih belum banyak didapatkan oleh teman-teman di luar sana. Nah, itu yang akan kita bahas ke depan. Saya mungkin akan mulai dari Mbak Asvin ya, Mbak. Ya. Oke, Mbak Asvin, pertanyaan pertama, Mbak. Kita tahu bahwa banyak sekali kasus-kasus kekerasan seksual itu mandek, tidak dapat dilaporkan karena kosongnya hukum yang mengatur tentang kekerasan seksual yang ada pada saat ini, di mana jenis-jenis dan bentuknya sudah banyak berkembang gitu, Mbak. Nah, pertanyaannya sebenarnya bagaimana sih, Mbak, peraturan perundang-undangan atau kebijakan hukum di Indonesia yang saat ini mengatur kekerasan seksual? Ada undang-undang apa aja sih, Mbak, yang mengatur gitu? Jadi ada kekurangan di level jenis kekerasan seksual yang diakomodir, tetapi juga yang diakomodir itu punya keterbatasan. Misalnya di KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada perkosaan. Tapi perkosaan itu hanya antara laki-laki dan perempuan dan hanya masuknya penis ke vagina. Padahal ada kasus-kasus orang sampai meninggal dimasukin botol, pacul dan lain-lain, dan itu kan sangat mengerikan gitu. Kemudian ada pencabulan yang itu keranjang besar, kita jadi susah itu apa saja gitu ya. Dan sebetulnya ketika dia keranjang besar itu dia tidak memberikan pengakuan kepada pengalaman korban mengalami pelecehan seksual, sehingga zaman-zaman dulu itu sering dimasukkan ke perbuatan tidak menyenangkan, kan berbeda sekali. Juga ada hubungan seksual
yang meskipun konsen gitu ya, tapi dilakukan kepada orang-orang tertentu, misalnya atasan bawahan, itu juga masuk di dalam KUHP. Nah, di sana kemudian ada undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, tapi kan dalam rumah tangga ini hanya khusus untuk orang yang ada di lingkup keluarga, baik dia tinggal di situ, seperti misalnya pekerja rumah tangga, saudara, atau hubungan suami istri. Ada juga undang-undang perlindungan anak gitu, dan itu pun tidak mendetil juga, misalnya nanti kalau kita lihat yang 9 bentuk nggak semua ada juga. Kemudian ada perdagangan orang gitu. Nah, tapi perdagangan itu kan punya 2 unsur utama, yaitu eksploitasi, tetapi ada unsur yang lain, yaitu dipindahkan, direkrut, ditempatkan, sehingga kalau unsurnya itu tidak ada, hanya eksploitasi saja, maka tidak bisa kena undang-undang perdagangan, pemberantasan tindak pidana perdagangan orang itu. Nah, itu kira-kira ya ininya, landscape kekerasan yang mengatur kekerasan di Indonesia. Oke, aku tadi catat poin penting yang sebenarnya kunci lah ya Mbak dari kelemahan sistem hukum kita, yaitu soal kekurangan kekosongan hukum untuk mengatur jenis kekerasan seksual dan juga keterbatasan itu tadi. Nah, ada yang menarik sebenarnya tadi Mbak Asvin ceritakan soal bagaimana beberapa kasus kekerasan seksual itu dilaporkan untuk kasus perbuatan tidak menyenangkan. Nah, pertanyaannya sih Mbak, seberapa penting sih Mbak kekerasan seksual itu diakui sebagai kekerasan seksual? Maksudnya kalau sekarang kan diaturnya di kesusilaan, melanggar asusila. Nah, seberapa penting sih Mbak kita mengakui bahwa itu sebagai kekerasan seksual gitu? Ya, itu ada banyak dimensi. Yang pertama pasti pengakuan kepada korban. Pengalaman korban itu artinya dia akan berimbas pada pemulihannya gitu. Pemulihan kepada orang yang dijamret dengan orang yang dicuri aja sudah beda gitu. Mungkin kalau dicuri tiba-tiba hilang, tapi dijamret pasti ada dimensi dia kaget. Kemudian dijamret dengan perkosaan pasti juga lebih berbeda lagi gitu. Nah, jadi pengakuan pengalaman korban ini penting untuk kemudian penanganannya bagaimana, pencegahannya, pemulihannya bagaimana. Nah, dimensi kedua yang mau saya katakan pada akhirnya pencegahan. Kalau kita tidak pernah mengakui bahwa ada penyiksaan seksual, maka kita tidak akan pernah bisa membuat langkah-langkah agar kepolisian atau orang-orang lain tidak melakukan lagi penyiksaan seksual gitu. Dan padahal ada prinsip untuk korban dalam hak asasi manusia, itu jaminan ketidakberulangan. Selama perbuatannya tidak diakui, maka yang ada jaminan keberulangan. Dan itu sebetulnya yang terjadi di Indonesia kan, kasusnya sama terus berulang makin banyak ya karena hukumnya tidak mampu mengakomodir peristiwa itu. Oke Mbak, aku lanjut ke Bu Inge. Tadi Mbak Asvin sudah menyebutkan beberapa bentuk kekerasan seksual yang diakomodir sebenarnya dalam RUU penghapusan kekerasan seksual. Nah, Bu Inge boleh dijelaskan kepada kami, Bu, 9 jenis kekerasan seksual yang diatur dalam RUU penghapusan kekerasan seksual itu bagaimana sih, Bu? Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Nah, mungkin sebelum saya masuk ke itu ya, ke 9 definisi 9 itu, saya mau ini juga nih nambahin dikit tadi penjelasannya Mbak Alvin terkait dengan persoalan kenapa sih mesti dipindah tuh ya dari section tentang kesusilaan gitu. Karena kalau tetap ada di situ di dalam KUHP di bawah section kesusilaan itu seumur-umur, kemudian setiap kali ada proses penanganan kekerasan seksual itu pasti akan dikaitkan dengan isu moral. Dan terus nggak akan beranjak tetap dari memperhitungkan historisitas seksualnya si korban. Nah, itu yang ya itu salah satu dampaknya itu sih gitu yang kita hadapi. Nah, oke. Terkait dengan 9 ini, Mbak, ini kan teman-teman mungkin kalau lihat ya di pasal 11 RUU Pungkas. Maaf ya teman-teman, aku pakai katanya Pungkas. Boleh dijelasin tuh Mbak Inge, kenapa Bu Inge? Penghapusan kekerasan seksual itu Pungkas. Jadi supaya itu berhenti gitu loh, terpungkas gitu, selesai, berhenti, stop. Soalnya kalau pakai 3 huruf gitu ya ampun ya, maaf ntar aku kena UIT, jangan deh. Oke, Mbak.
Jadi kalau dari RUU Pungkas itu ada 9 aspek kan ya. Pertama pelecehan seksual, kedua eksploitasi seksual, ketiga pemaksaan kontrasepsi, keempat pemaksaan aborsi, kemudian kelima perkosaan, 6 itu pemaksaan perkawinan, 7 pemaksaan pelacuran, 8 perbudakan seksual, dan yang ke-9 atau terakhir penyiksaan seksual. Nah ini kan teman-teman mungkin kita, saya aja pada waktu awal-awal gitu sebelum saya membaca dengan teliti gitu ya, saya pikir kan kayak misalnya eksploitasi seksual kan sama pemaksaan pelacuran kan sama ya, sama-sama eksploitasi ya gitu. Nah tapi ternyata ketika kita bisa bicara eksploitasi seksual gitu ya, itu lebih kepada bagaimana kemudian orang memaksa orang lain untuk melayani hasrat seksualnya, tapi kemudian tidak atau belum tersangkut dengan isu-isu finansial gitu. Dalam aspek pelacuran, pemaksaan pelacuran, aspek-aspek finansial ini yang kemudian sebetulnya harus dibuktikan bahwa ini dipergunakan sebagai iming-iming bagi si korban gitu. Jadi ini nanti dampaknya nanti ketika kepada pembuktiannya sih sebetulnya ya, pembedaan dari bentuk-bentuk kekerasan ini. Kemudian untuk pelecehan seksual, nah ini yang Mbak Aswin mungkin sering banget nih menangani ini, mendampingi korban-korban ini yang pelecehan seksual ini, yang kemudian ketika dibawa ke APH gitu, terus kemudian APH bilangnya begini, lah kan nggak terjadi persetubuhan yang tuntas gitu, ya kan nggak terjadi kekerasan fisik gitu. Nah ini yang sering kemudian bikin kita gemes dan marah gitu, karena sebetulnya meskipun tidak istilahnya ya, kekerasan seksual itu kan tidak hanya kemudian harus semata-mata hanya dalam bentuk fisik, semata-mata hanya dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual gitu, tapi juga kayak misalnya yang mungkin sekarang sering dialami sama teman-teman mahasiswa sepanjang perkuliahan daring ya. Halo orang tua, semoga mendengar nih. Sepanjang perkuliahan daring itu adalah satunya kekerasan seksual yang dalam bentuk pelecehan ini, yang terus kemudian misalnya yang pernah terjadi ada di kolom chat itu kan, kalau chat Zoom itu kan bisa privately ya, dia bisa ketik tuh di bawah itu, terus dia bilang, kamu adalah salah satu mangsaku gitu, atau kamu udah masuk list mangsa loh gitu, atau ada dosen yang misalnya dengan kurang ajarnya bilang, yang cowok-cowok matiin kameranya, yang cewek-cewek buka kameranya, dan kalau di kuliah saya dandan yang cakep. Itu kan adalah bagian menuju pelecehan seksual. Bentar lagi si dosen juga akan minta yang lain lagi gitu kalau misalnya mahasiswanya nggak melawan gitu. Jadi menimbulkan rasa tidak nyaman gitu, dan kemudian juga terkait dengan persoalan seksualitas. Nah, kemudian untuk pemaksaan kontrasepsi. Nah, ini biasanya pemaksaan kontrasepsi, aborsi, terus kemudian juga penyiksaan seksual. Ini biasanya terus kemudian nempel-nempel atau mungkin menjadi bagian juga Mbak dari dari eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, bahkan juga mungkin nanti masuk juga di perbudakan seksual gitu. Jadi itu biasanya juga unsur-unsur itu ada masuk di dalam situ. Karena kalau sepemahaman saya ketika kami penelitian atau misalnya menemani kawan yang menjadi korban prostitusi, biasanya itu juga satu paket mereka terima gitu. Jadi bukan hanya misalnya menjadi dieksploitasi secara seksual, dipaksa untuk misalnya juga masuk dalam pelacuran, jaringan pelacuran, tapi juga ketika misalnya mereka hamil, mereka dipaksa juga untuk aborsi. Atau misalnya ketika melayani pelanggan, mereka dipaksa juga untuk untuk menggunakan alat kontrasepsi gitu. Padahal sebetulnya yang justru lebih aman kan pelanggannya pakai alat kontrasepsi gitu. Tapi kan itu tidak terjadi, malah yang jadi korban adalah kembali lagi si kerja seks ini gitu. Nah, kemudian kalau untuk penyiksaan seksual ini, kalau saya lihat memang ya penekanannya itu memang lebih kepada tindakan fisik. Nah, ini yang kemudian saya nggak tahu teman-teman, mungkin teman-teman yang lagi berjuang juga, termasuk kita semua, mungkin penting juga ya untuk agak hati-hati dengan kembali fokus hanya di isu fisik, karena penyiksaan ini nggak cuma fisik aja, tapi juga di beberapa kasus. Nah, mungkin kalau teman-teman masih ingat kasus yang terakhir itu yang
dibungkus oleh kain itu kan sebetulnya kan bagian dari penyiksaan. Tetapi kemudian si pelakunya ini kan dia tidak semata-mata kemudian melakukan tindakan fisik, tapi dia dari jauh dia melontarkan berbagai ancaman kepada si korban atau calon korbannya. Jadi ini juga mungkin di dalam rumusan itu juga penting untuk agak aware juga sih. Demikian Mbak Naila. Ya. Terima kasih. Bu Inga dan Mbak Asvin, aku mohon diklarifikasi untuk yang penyiksaan seksual, apakah itu masuk dalam kerangka penyiksaan dalam konvensi anti penyiksaan juga nggak? Mungkin bisa diklarifikasi atau Mbak Asvin atau Bu Inga. Mbak Asvin boleh Mbak? Mbak Asvin ya. Ya. Halo, Mbak Asvin? Kayaknya masih mute, Mbak. Sorry. Iya, masih mute nggak? Oh, sorry. Nggak mute. Iya, halo. Ya, kurang kenceng aja masukin itunya. Ya, terima kasih Naila, pertanyaan penting banget. Jadi itu memang masuk ke dalam yang ada 3 jenis. Yang satu masuk ke pasal 1 konvensi anti penyiksaan yang lebih karena untuk mendapatkan keterangan dan atau alasan diskriminasi yang dilakukan oleh pejabat publik, misalnya seperti sipir, penyidik. Nah, yang kedua, ayat yang keduanya itu orangnya yang disuruh. Kan ada kan, bisa saja tidak hanya pejabat publik, tapi pejabat publik sengaja mendiamkan, kemudian menyuruh, menggerakkan maksudnya, terus mendiamkan atau menghasut agar orang itu jadi kepanjangan tangannya dia untuk menyiksa. Nah, yang ketiga tapi ada juga, yaitu yang dilakukan masyarakat. Ini tapi lebih pada pasal 16 konvensi anti penyiksaan, yang lebih pada penghukuman yang keji, tidak manusiawi, perlakuan yang merendahkan martabat. Gitu. Berarti itu juga diakomodir oleh RUU penghapusan kekerasan seksual yang secara tidak langsung sebenarnya mengakui keberadaan konvensi anti penyiksaan meskipun nggak ada undang-undangnya juga ya Mbak Asvin ya? Iya betul, justru karena ratifikasi konvensi ini dengan Undang-Undang 598 ternyata kurang implementatif, RUU ini memasukkan segi penyiksaan seksualnya. Nah, kalau dari segi kasus mungkin ini Mbak Asvin sih. Saya tahu banyak sekali sih yang tadi kita bahas, ada banyak laporan kasus-kasus pelaporan yang mandek, tidak diakui karena memang tidak diatur dalam undang-undang. Nah, untuk kasus penyiksaan seksual sendiri, Mbak Asvin, apakah pernah tercatat dalam kerja-kerja teman-teman gitu di masyarakat sipil bahwa ada banyak kok sebenarnya temuan kasus penyiksaan seksual sehingga kemudian ini penting buat diatur gitu, Mbak? Iya, jadi sebetulnya tidak banyak kita publik umum ya, tapi kalau komunitas korban tahu ada penyiksaan seksual, misalnya pengguna narkoba gitu ya, yang perempuan gitu, itu dipaksa melakukan hubungan seksual macam-macam dengan sipir, dengan penyidik gitu. Dan saya bisa membayangkan dimensi persoalannya. Bayangkan kalau ancamannya kamu kalau nggak berhubungan seksual dengan saya, pasalnya saya naikin jadi bandar misalnya. Siapa yang nggak takut? Meskipun mungkin buktinya kalau buat orang hukum tidak masuk akal, tapi buat korban ya pasti itu sangat menakutkan gitu ya. Dan memang ada bolong juga kan di undang-undang narkotik kita gitu, menguasai. Jadi pengguna kan pasti menguasai gitu. Nah, jadi dia jadi dimensinya bukan cuma pemakai, jadi lebih berat karena menguasai itu. Kami sendiri pernah melakukan penelitian bertahun-tahun waktu saya di LB Jakarta, ada penyiksaan seksual juga kepada narapidana laki-laki, bukan hanya perempuan gitu, karena dianggap dia mungkin gerak-geriknya feminin atau apa, dia kemudian digilir gitu ya dan mendapatkan kekerasan seksual. Ya itu sering banget beredar sih Mbak, pemberitaan ataupun bukan rumor juga sih, karena juga beberapa kali masuk berita bahwa kalau misalnya pelaku kekerasan seksual, pelaku pemerkosaan biasanya ketika
namanya di ruang tahanan ataupun ketika sudah masuk di dalam lapas itu biasanya dapat kekerasan seksual dari sesama napi. Itu sebenarnya kasus yang menarik untuk dibahas juga sih ya Mbak, dan nggak banyak orang yang tahu soal itu. Nah, aku mau ke Bu Inge nih Bu. Nah, mau coba mempelajari satu persatu bentuk-bentuk kekerasan seksual itu, dan tadi juga udah dibahas juga sama Mbak Asvin gitu ya, soal bagaimana laki-laki juga bisa mengalami kekerasan seksual gitu kan. Nah, Bu Inge, di rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini untuk jenis-jenis atau bentuk-bentuk kekerasan seksualnya, apakah ini juga mengakomodir korban-korban dengan gender atau orientasi seksual di luar laki-laki dan perempuan gitu, Bu Inge? Di luar perempuan, karena sekarang yang ada di KUHP kan hanya perempuan perkosaan gitu. Betul. Ya. Betul. Ya. Baik Mbak Naila. Kalau memang salah satu aspek, saya pengen ketawa pakai kata progresif, tapi maksudnya karena beberapa teman bilang, lu masih ngomongin progresif ya gitu, tapi beberapa aspek yang memang cukup jauh lebih maju ya ketimbang KUHP itu adalah bahwa RUU Pungkas ini memang dia mengakomodir situasi yang memang benar-benar terjadi secara empiris di masyarakat kita terkait dengan kejahatan atau kekerasan seksual ini. Nah, bentuk-bentuk kekerasan ini itu adalah bentuk-bentuk kekerasan yang memang tidak hanya terjadi pada perempuan, tapi juga terjadi pada laki-laki, gitu ya. Dan juga berarti boleh kita artikan bahwa memang tidak lagi kemudian mensyaratkan hubungan seksual yang sifatnya hetero, gitu. Nah, jadi dalam hal ini memang undang-undang ini namanya undang-undang, dia harus bersifat melindungi tanpa kemudian melakukan diskriminasi terhadap orang-orang yang kemudian memang faktanya di masyarakat mereka juga jadi korban gitu. Kalau KUHP itu kan ada segregasinya ya, ada jelas gitu ya, bahwa kalau yang misalnya kayak saya lupa, mungkin Mbak Aswin mohon koreksi kalau saya salah, tapi di antara pasal 290, 293 itu kan diaturkan tentang kekerasan seksual yang terjadi terhadap laki-laki, dilakukan oleh laki-laki terhadap laki-laki. Nah, itu masuknya hanya dalam pencabulan gitu. Dan konsekuensinya hukumannya jauh lebih ringan gitu ketimbang misalnya kekerasan seksual yang dalam KUHP rentang yang paling parah, level yang paling parah kan adalah perkosaan gitu. Nah, di dalam RUU Pungkas ini hal tersebut jadi dalam hal ini menurut saya RUU Pungkas itu sudah sangat mengakomodir perlindungan terhadap korban kekerasan tanpa pandang bulu. Jadi memang tidak bersifat diskriminatif lagi. Nah, tapi teman-teman ini yang nyebelinnya kenapa? Lawang ini maksudnya baik, maaf ya kalau nadanya agak naik. Ini maksudnya baik gitu, tapi sering kemudian ditafsirkan bahwa ini adalah seolah-olah kemudian mengakomodir isu teman-teman LGBTQ. Padahal logikanya adalah mereka bagian dari masyarakat Indonesia. Faktanya kekerasan seksual terjadi juga pada kawan-kawan ini. Masa kemudian hukum itu mau pilih-pilih bulu gitu kan? Oke, makasih Mbak Naila. Ya, makasih Bu Inge. Itu penekanan yang penting sekali sebenarnya bahwa rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini hadir untuk memberikan perlindungan kepada semua orang tanpa memandang gender, ras, dan lain sebagainya. Itu menurut saya penting buat dicatat. Karena biasanya nih kalau di sosial media gitu, kalau ngomongin kekerasan seksual itu biasanya dikaitkan dengan kelompok feminis, dan kemudian ketika udah ngomongin soal feminisme nanti biasanya akan dibilang ya itu cuma buat perempuan saja gitu, tidak melindungi laki-laki dan lain sebagainya. Nah, itu seringkali banyak tuh bermunculan disinformasi, hoax tentang rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Semoga ini juga bisa mengklarifikasi informasi-informasi keliru di luar sana. Oke. Aku boleh sharing satu kasus lagi. Jadi boleh. Yang salah satu buktinya adalah bahwa laki-laki juga bisa jadi korban kekerasan seksual. Itu yang sering terjadi kan sekarang, kemudian misalnya di dalam media sosial, kemudian juga ketika terjadi WFH dan SFH ini
itu kan sebetulnya juga ada beberapa kasus di mana mahasiswa laki-laki atau pelajar laki-laki itu juga menjadi korban. Siapa pelakunya? Laki-laki juga. Bukan masalah orientasi kalau menurut saya, orientasi apapun itu, tetapi bahwa laki-laki potensial menjadi korban kekerasan. Terima kasih. Makasih Bu Inge atas pengingatnya. Nah, sekarang aku mungkin lanjut ke Mbak Asvin nih. Jadi beberapa tahun lalu Mbak Asvin, kita sempat, aku sih sempat menemukan beberapa komentar di sosial media berkaitan dengan pelecehan seksual. Di mana waktu itu memang dalam rancangan RUU penghapusan kekerasan seksual ini masih memuat secara spesifik bentuk pelecehan seksual yaitu catcalling waktu itu. Kalau sekarang kayaknya udah nggak ada ya Mbak Aswin dan Bu Inge, mohon diklarifikasi nanti ya bentuk yang spesifik, oh catcalling gitu misalnya. Nah, waktu itu kritiknya adalah masa kita mau memidana orang yang oke itu pelecehan seksual kita akuin, tapi apakah itu mau dimasukkan dalam kategori pidana? Nah, aku boleh minta pendapatnya Mbak Asvin dan Mbak Asvin dulu deh, boleh? Ya, jadi nggak semua. Kenapa kita menentang penggunaan kata kejahatan sebagai judul undang-undang? Salah satunya justru karena ini. Karena kita tidak melihat semua pelaku sebagai penjahat gitu. Karena akan ada nanti rehabilitasi juga, semacam konseling untuk membenahi cara berpikir si pelaku ini. Salah satunya adalah ketika pelakunya melakukan pelecehan seksual non fisik gitu. Dan juga ada delik aduan kecuali untuk hal-hal tertentu. Jadi pada dasarnya pelecehan seksual itu delik aduan agar tidak terjadi kriminalisasi, overkriminalisasi, kecuali kalau dia ada relasi kekuasaan, misalnya itu di rumah yatim piatu, itu oleh guru, oleh atasan. Nah, kalau itu kan sulit ya kalau harus delik aduan. Jadi deliknya laporan kalau untuk kriteria-kriteria tertentu. Begitu Nela. Jadi memang ada batasan juga sih sebenarnya ya Mbak Asvin, karena waktu itu memang kritiknya adalah apa nggak akan terjadi overkriminalisasi ketika yang mungkin ini bisa dicegah atau bisa diselesaikan dengan pendekatan non pidana gitu. Ini sebenarnya bisa gitu. Nah, itu kritik dari teman-teman dan aku rasa kayaknya sih di draft yang terbaru itu justru jadi salah satu concern dari teman-teman tim penyusun yang kemudian disempurnakan gitu ya Mbak ya. Iya betul, kami mendengarkan sekali masukan-masukan overkriminalisasi, terus kemudian tumpang tindih dan termasuk juga soal online ya, kekerasan gender yang digital, nah itu juga sudah masuk. Nah itu gimana pengaturannya Mbak Asih? Secara umum ada dua pola melihat digital ini sebagai medium saja gitu ya, tapi harus dicakup. Tapi yang kita lihat yang lebih dari itu, misalnya ada perkosaan yang memang sejak awal direkam untuk diedarkan secara online gitu. Jadi memang motif awal pemerkosaannya itu untuk mensuplai misalnya gitu, untuk mensuplai industri pornografi. Nah, maka orang yang merekam itu akan kena juga perkosaan gitu. Meskipun dia tidak yang memasukkan penis ke vagina atau yang lain-lain. Oke. Nah, dari Ibu ini mau ada tambahan nggak? Terima kasih Mbak. Udah keren. Oke. Udah keren. Semoga harapannya kan sebetulnya memang kita tahun ini udah punya, karena memang ternyata pasca pandemi tingkat kekerasan seksual tuh di Indonesia dan di dunia itu juga makin tinggi dengan modusnya yang berubah ya, meningkat. Iya. Nah, aku ada satu pertanyaan lagi berkaitan dengan jenis 9 jenis ini. Ada kalau nggak salah kan ada 2 bentuk pemaksaan yang berkaitan dengan hak kesehatan seksual dan reproduksi tuh Bu Inge dan Mbak Asvin, yaitu tentang pemaksaan pemasangan alat kontrasepsi, kemudian juga pemaksaan aborsi. Nah, apa sih sebenarnya kekhususan dari 2 jenis tindak pidana ini dan kenapa ini mesti diatur dalam RUU penghapusan kekerasan seksual? Mungkin Mbak Asvin atau Bu Inge boleh?
meresponnya. Ganti Mbak Inge dulu. Jadi nggak enak. Boleh Bu Inge? Aku baru mau bilang Aswin dulu. Oke, nggak apa-apa. Oke, nah mungkin kalau catatan dari saya terkait dengan dua bentuk kekerasan seksual ini ya. Pertama, memang ini adalah kekerasan seksual yang kalau untuk aborsi itu spesifik itu untuk korban perempuan. Tapi kalau untuk pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi masih harus dibuka kemungkinan bahwa bisa saja terjadi bahwa yang dipaksa itu bukan hanya perempuan gitu, tapi juga laki-laki yang kemungkinan menjadi korban dalam situasi hubungan seksual yang antar laki-laki. Nah, tetapi kalau untuk dua-duanya yang spesifik itu sebetulnya adalah bahwa ini merupakan bukan hanya serangan terhadap seksualitas, tetapi juga bagi tubuh. Jadi dalam konteks dia sebagai manusia ya. Jadi ini serangan, tapi bahwa memang ada terjadi dia sebagai manusia itu dilepas kehendak bebasnya untuk memutuskan apakah dia mau meneruskan kehamilan atau tidak kalau yang untuk aborsi, atau untuk menggunakan alat kontrasepsi atau tidak. Nah, tapi ini dua hal ini biasanya terjadi atau melekat dengan tadi eksploitasi seksual atau pemaksaan pelacuran. Itu connected. Termasuk juga melekat juga di perbudakan seksual. Nah, jadi itu jadi semacam satu paket gitu, Mbak. Jadi layer-layer dari Jadi bisa jadi kekerasan berlapis biasanya begitu ya Bu Inge, ketika seorang pelaku mengeksploitasi korban untuk kemudian menyamarkan kekerasan seksualnya, meminta korban untuk mengaborsi ataupun menggunakan alat kontrasepsi gitu ya. Oke. Termasuk juga dalam Mbak. Termasuk juga dalam beberapa kasus di mana suami misalnya memaksa istri untuk melakukan pelacuran gitu ya. Itu suaminya akan memaksa istrinya misalnya untuk minum alat kontrasepsi bahkan dengan tujuan untuk menahan menstruasi. Jadi ketika misalnya dia udah tahu nih ya di kalender kan istrinya akan datang bulan haid itu tanggal berapa, dia suruh minum pil-pil tertentu untuk menahan itu, atau bahkan kalaupun misalnya dia nggak punya cukup uang untuk itu, dia hanya meminta istrinya minum konstan atau jamu aja supaya istrinya tidak terlalu sakit. Itu kan juga bagian dari bentuk kekerasan juga. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Inge. Aku nggak sadar bahwa selama 30 menit terakhir ini aku kebanyakan bertanya, melupakan teman-teman, ada 41 teman-teman di Zoom di ruangan ini yang juga mungkin tertarik untuk bertanya langsung kepada Mbak Asvin atau Bu Inge. Aku mau menjelaskan terlebih dahulu caranya bertanya. Ini kayaknya kesalahan aku di awal. Seharusnya teman-teman sudah bisa bertanya di kolom chat. Kalau punya pertanyaan, bisa dimulai dengan password, ada passwordnya Jubaidah, mau tanya dong. Nah, nanti kemudian bisa dilanjutkan dengan pertanyaannya seputar tentang 9 jenis kekerasan seksual ini. Boleh dituliskan di chatbox sekarang, ataupun yang di YouTube juga bisa menuliskan kolom komentar. Pertanyaan diajukan kepada siapa juga bisa ditujukan. Nah, sembari menunggu diskusi yang terlambat karena aku tidak menjelaskan di awal, aku mungkin akan bertanya lagi ke Mbak Asvin dan ke Bu Inge terkait 9 jenis kekerasan seksual ini. Nah, tadi sudah dibahas apa saja bentuknya, kemudian bagaimana sistem hukum saat ini belum memadai dan menjawab persoalan kekerasan seksual yang ada di Indonesia. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah sebenarnya bukan seberapa yakin ya, tapi seberapa besar kemungkinan bahwa RUU penghapusan kekerasan seksual ini akan mampu mengakomodir bentuk-bentuk kekerasan seksual yang ada saat ini. Mbak Asvin atau Bu Inge, dari segi pengaturannya menurut Mbak Asvin dan Bu Inge, oh ini sudah secara substansial, sudah cukup memadai dan lain sebagainya. Siapa dulu kah ini?
kita sweet dulu, Svin. Mbak Inge Ya, aja tapi silakan. mungkin oke. Mungkin kalau Mbak Aswin mungkin nanti dari aspek materialnya, hukum materialnya. Kalau saya tadi ada kepikir juga ada satu yang kita miss. Jadi di dalam hukum formil kita itu di KUHAP itu cuma diatur soal bantuan hukum, kemudian pendampingan untuk pelaku gitu ya, untuk tersangka. Tapi kalau untuk korban nggak ada satu itu. Nah, yang kedua kemudian juga di hukum formil kita yang masih punya banyak problem itu juga terkait dengan persoalan pembuktian. Jadi kalau di kasus terutama untuk kasus-kasus kalau kasus perkosaan, oke, masih bisa di apa istilahnya masih banyak aparat penegak hukum yang mau menerima misalnya visum berdasarkan visum et repertum, visum et psikiatrikum dan analisis psikologis, hasil pemeriksaan psikologis dari psikolog. Tapi kemudian itu untuk kasus perkosaan. Nah, bagaimana misalnya dengan kasus-kasus lain gitu soal pembuktiannya? Seringkali kemudian seperti misalnya kasus-kasus kekerasan seksual yang bentuknya jadi seperti modusnya misalnya tadi ya meraba, kemudian memegang. Nah, ketika itu dilaporkan ke aparat, maka kemudian aparat kalau tidak ada saksi lain, tidak ada rekaman CCTV, nah aparat akan bilang gitu ya, ya kalau di visum kan nggak ada lukanya, nggak ada bekasnya gitu. Jadi salah satu kelemahannya masih itu. Kemudian juga soal pemeriksaan saksi korban, si korban ini seringkali kemudian juga kalau di dalam pelaksanaan hukum acara. Nah, kalau ini aspek pelaksanaan hukum acara itu masih dihadap-hadapkan dengan si pelaku, padahal sebenarnya kan nggak boleh gitu kan. Baik mulai dari tingkat kepolisian maupun nanti ketika di ruang sidang. Alasannya sih untuk konfirmasi, tapi kan sebenarnya nggak boleh gitu. Bahkan semestinya kalau di dalam RUU Pungkas tuh bahkan udah diakomodir tuh kalau si korban ini terlalu takut atau misalnya dia mentalnya udah sangat jatuh, dia bahkan boleh kasih kesaksian itu dalam bentuk kesaksian digital. Terima kasih. Terima kasih, Bu Inge. Mbak Aswin ada tambahan? Iya, saya pikir ini ini lompatan jauh di dalam norma hukum untuk kekerasan seksual ya, untuk mengakomodir kekerasan seksual. Seperti tadi pertanyaan kenapa ada soal aborsi, paksaan kontrasepsi, termasuk sterilisasi. Karena kasusnya ada dan nggak sedikit. Jadi ini betul-betul murni dari pengalaman korban yang kemudian dijadikan norma, diabstraksi menjadi norma. Nah, tentu saja saya yakin nanti ketika sudah berjalan beberapa tahun akan ditemukan kelemahan formula saat ini. Gitu, itu pasti gitu. Tapi tentunya peradaban hukum kita akan naik terus ketika melakukan evaluasi itu. Dan langkah pertamanya harus dibuat, ya harus ada undang-undang penghapusan kekerasan seksual, harus dijalankan agar kita tahu apakah itu cukup atau tidak. Oke, terima kasih Mbak Aswin dan Bu Inge. Ternyata di kolom chat sudah banyak pertanyaan. Aku bacakan dulu ya. Yang pertama dari Amalia Hana. Pertanyaannya, bagaimana titik singgung untuk mengetahui bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam pelecehan seksual dan bukan termasuk dalam pelanggaran Undang-Undang ITE untuk perbuatan pelecehan seksual di media sosial. Nah, mungkin ada yang Mbak Aswin atau Bu Inge? Yang pertama soal gantian Mbak Aswin dulu. Boleh Mbak. Iya, memang kan kata kuncinya ini serangannya itu kepada seksual, hal seksual, bukan secara umum. Kalau Undang-Undang ITE kan secara umum. Meskipun saya harus mengatakan mungkin saja nanti ada overlap lebih karena Undang-Undang ITE itu banyak pasal keranjang sampahnya. Misalnya saja pasal 27 kalau saya nggak salah ingat atau 28-nya itu tidak ada subjeknya. Siapa subjek yang pencemaran, penghinaan itu nggak ada. Kan kalau di undang-undang di KUHP kan orang gitu ya, menghina orang. Nah akhirnya dalam prakteknya Undang-Undang ITE tidak hanya menyasar penghinaan kepada orang, simbol keagamaan, bahkan agama sendiri, jadi udah kacau gitu. Itu mungkin jawaban saya.
Dan mungkin juga kerangkanya ya Mbak ya, yang seperti Mbak Asvin bilang tadi, bahwa dengan mengakui ini bentuk kekerasan seksual itu berarti mengakui pengalaman korban. Sementara kalau di Undang-Undang ITE kan ini bukan kategori kekerasan seksual gitu kan Mbak. Betul, betul. Sehingga korban bisa menjadi pelaku kan dalam Undang-Undang ITE. Ya. Ya, ya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya mungkin Bu Inge bisa jawab. Mau tanya dong, apa dari Arif Setiawan, mau tanya dong, apakah chat mesum via WhatsApp itu termasuk pelecehan verbal? Apakah sudah ada dasar hukumnya? Terima kasih. Oke, terima kasih. Prinsipnya begini, suatu bentuk kekerasan seksual itu dia dikatakan sebagai kekerasan seksual apabila satu menyerang seksualitas, dua menimbulkan rasa tidak nyaman dan perasaan tidak nyaman dalam diri penerimanya, korban gitu ya. Nah, yang ketiga bahwa kemudian itu dilakukan dalam rangka untuk memperoleh keuntungan bagi pelaku. Nah, apabila memang tiga hal itu terpenuhi, itu hal yang sangat ini banget ya, sangat kita masih bisa rasain lah gitu. Jadi meskipun hubungannya berpacaran, tapi terus kemudian kalau si korban ini atau si penerima teks kiriman teks ini kemudian apaan sih kamu ngirim itu? Nah itu alarm tuh buat Anda tuh, stop, jangan kirim gitu. Atau misalnya kalau Anda adalah penerima, Anda kalau merasa nggak nyaman, dan nggak banyak orang sih kan yang kemudian di Indonesia ini kan kita seringkali kemudian dari kecil diajarin ya bahwa harus kemudian juga patuh kalau sama atasan, sama orang yang lebih tua, orang yang punya otoritas, nggak boleh ngelawan, terus dan sebagainya. Nah itu yang kemudian membuat kita jauh menjadi lebih bukan permisif kalau menurut saya, tapi kita enggan atau sungkan untuk menyampaikan bahwa kita merasa tidak nyaman gitu. Tapi menurut saya itu justru harus dikemukakan gitu supaya pada langkah pertama orang itu akan mendapat warning. Hey, tindakanmu membuat saya tidak nyaman gitu. Dan menurut saya itu bagus diajarin. Sekaligus juga mungkin menjawab pertanyaannya Bu siapa nih? Bu Angel atau maaf Kak Angel, mungkin terkait dengan penjagaan sejak dini bagi anak-anak. Anak-anak mesti diajarin bahwa apapun yang dilakukan kepada mereka gitu ya, mereka harus diajarin untuk asertif. Jadi mereka harus diajarin misalnya kalau mainannya mau dipinjam, orang yang mau minjem harus kita sebagai orang tua juga harus belajar juga bahwa boleh nggak kamu mainan kamu aku pinjam, atau misalnya justru pada konteks tubuh ya, boleh nggak kamu aku peluk, boleh nggak kamu aku cium gitu untuk si anak ini, sehingga kemudian anak akan terbiasa untuk oh kalau dia nggak nyaman dia akan bilang ya, nggak mau gitu. Nah salah satu hal saya kemarin dengar dari Mbak ini sih ya, dari pelajarannya Mbak Rika Rosvianti itu bagus banget. Jadi salah satu cara untuk mencegah itu memang mau nggak mau memang dari masih kecil anak ini memang harus dikonstruksi untuk bahwa saya punya otoritas atas tubuh saya sendiri. Dan Mbak Mila. Halo. Termasuk juga untuk WhatsApp itu. Jadi kalau kalau kita sebagai penerima ya kita bilang bahwa saya nggak nyaman itu. Tapi kalau misalnya kita sebagai pengirim dan kita harus yakin betul ketika kita mengirimkan misalnya yang nggak tahu ya bahwa mungkin ada orang-orang yang memang mereka salah satu cara komunikasinya itu kayak pasangan-pasangan LDR itu ya salah satu cara komunikasinya mungkin seperti itu mengirimkan gambar dirinya atau apa gitu. Tapi tanyakan dulu, kamu nyaman nggak dengan ini? Karena dan masalah persetujuan ini kan juga sangat kontekstual gitu. Bisa aja pada titik tertentu, pada waktu tertentu dia nyaman dan terhadap gambar itu. Tapi mungkin ketika dikirimin gambar yang lain dia nggak nyaman. Atau pada situasi yang lain habis berantem dikirimin dia nggak nyaman. Nah, jadi persetujuan itu persetujuan itu tidak kemudian berlaku mutlak untuk sepanjang hubungan Anda gitu. Jadi sama aja kan kayak kita misalnya mau selalu perlu ada pernyataan terus-menerus kalau itu memang hubungannya berpacaran, selalu perlu ada pernyataan terus-menerus bahwa saya setuju, saya tidak setuju, saya setuju, saya tidak setuju, sehingga kemudian
hubungan berpacaran itu akan jadi sama-sama justru komunikasinya jalan gitu. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bu Inge. Untuk Mbak Asfi nih Mbak, berkaitan dengan KBGO ditanyakan sama Anindya Vivi. Halo Vivi, Jubaidah mau tanya terkait dengan isu KBGO, kekerasan berbasis gender online. Bagaimana RUU penghapusan kekerasan seksual akan mengatur KBGO? Apakah sudah masuk di dalam 9 jenis kekerasan seksual tersebut? Mungkin ini juga bisa menjawab pertanyaan tadi. Pertanyaan selanjutnya kayaknya ada di soal kekerasan seksual online. Boleh Mbak? Ya, jadi salah satu yang perbaikan terakhir sekali adalah memasukkan itu kekerasan gender berbasis online itu. Tadi kita melihatnya dalam 2 dimensi. Pertama, mengangkut semua perbuatan yang serupa yang digunakan secara online gitu ya, yang bentuk KS-nya tapi online. Tapi kita masuk lebih dalam lagi dengan melihat peran orang-orang gitu. Jadi dia bukan hanya sebagai membantu melakukan gitu ya, kan kalau pakai teori hukum pidana yang klasik, orang yang menyediakan tangga untuk orang mencuri itu kan membantu gitu ya. Nah ini kita lihat dimensinya, kalau misalnya seperti saya kisahkan tadi bahwa perkosaan itu memang terjadi untuk mensuplai industri pornografinya, maka orang yang merekam sejak awal itu ya dia pemerkosa juga gitu. Oke. Makasih Mbak Aswin. Jadi itu sudah diakomodir ya. Saya bacakan lagi ya, banyak nih pertanyaannya ternyata. Selanjutnya ada pertanyaan dari Cindy Adilang. Jubaidah mau tanya dong, jika seorang wanita hamil karena kasus pemerkosaan dan berniat untuk aborsi, apakah hal itu wajar secara hukum? Bukankah setiap janin dalam kandungan sudah diatur secara HAM dalam pasal 2 alinea 1 KUH Perdata? Ini maksudnya diakui sebagai subjek hukum ya? Boleh Mbak Asvin atau Bu Inge? Aku ke Mbak Asvin aja deh daripada menunggu. Ya, saya akan menjawab itu karena ini adalah subjek diskusi 2 jam sendiri nih tentang ini. Jadi saya akan membatasi jawaban saya dalam konteks RUU PKS ya. Jadi kami mengikuti Undang-Undang Kesehatan bahwa aborsi itu tidak bisa dipidana dan diperbolehkan untuk korban perkosaan, termasuk yang ada masalah janin dan lain-lain, gitu. Nah, dan di situ posisinya RUU PKS ini atau Pungkas itu. Oke. Dari Bu Inge ada tambahan lagi, Bu Inge? Sebenarnya sih perlu dipikirkan juga bahwa ketika orang hamil karena perkosaan, maka kemudian tantangannya itu kan adalah dia sendiri trauma. Kemudian dia harus memulihkan dirinya. Dengan adanya anak, maka kemudian berarti bukan tidak mungkin ibu ini dengan keadaan kondisi jiwanya yang trauma, terus kemudian ketika dia dipaksa untuk melahirkan anaknya, bukan nggak mungkin bahwa kemudian dia menjadi pelaku kekerasan baru terhadap anak. Saya bukannya menyederhanakan kasus sih, tapi memang ini yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia gitu. Jadi entah karena misalnya rasa malu atau karena memang dia benci dengan si pelaku, maka kemudian ibu ini akhirnya sayang sekali jadi pelaku kekerasan. Nah ini yang mesti dipertimbangkan juga sih ketika mengatur bahwa memang aborsi ini memang diperlukan pada kasus-kasus tertentu terkait dengan korban perkosaan. Terima kasih. Oke, jadi sebenarnya kalau secara hukum aborsi itu dibenarkan dengan pembatasan-pembatasan yang tadi Mbak Asvin sampaikan ya, dalam situasi tertentu bahwa kalau misalnya ada masalah dalam kesehatan yang mengancam kesehatan ibu dan janinnya, itu diperbolehkan oleh Undang-Undang Kesehatan. Begitu juga kalau itu merupakan bentuk dari kekerasan seksual, itu juga diperbolehkan untuk menyelamatkan ibunya dari trauma berkepanjangan yang seperti tadi Bu Inge sampaikan. Nah, pertanyaan selanjutnya ini tadi dari Ezer Angel sudah dibahas, sudah dijawab dari Heru Nisa.
Mau tanya dong, kenapa di Indonesia kebanyakan yang menjadi korban itu perempuan ya? Meskipun laki-laki juga bisa menjadi korban. Terus apa saja sih faktor yang menyebabkan adanya hal tersebut? Apakah tampilan yang kayak gitu juga bisa menjadi salah satu faktornya? Tampilan yang kayak mana ini? Oke. Aku deh Dari jawab. ya boleh Wika. Oke. Mungkin Mas Heru belum lihat ya catatan tahunan Komnas Perempuan. Itu yang maksud saya gini, kalau kita ngomong cuman kasus kasus A, kasus B, kasus C, Mas Heru akan bilang, itu kan cuma satu kasus gitu. Tapi kalau teman-teman kalau lihat catatan tahunan Komnas Perempuan, catatan tahunan LBH Apik, catatan tahunan juga LBH Jakarta, tempatnya Mbak Asvin gitu ya, dan YLBHI, akan kelihatan bahwa kasus-kasus kekerasan seksual ini justru terjadi pada rentang usia mulai dari bayi sampai lansia. Nah, Mas Heru mungkin bisa bayangin kalau bayi itu tampilannya seperti apa, kayak mana gitu kan. Bayi kan yang kita tahu polos, nggak merangsang nafsu seksual gitu ya, dan kemudian juga mau ngomong aja dia juga belum bisa gitu kan. Lansia, mungkin kebayang ya, lansia mbah-mbah kita gitu kan seperti apa. Nah, terus kemudian juga kekerasan seksual juga kalau di dalam catatan-catatan tersebut yang dibuat dengan metode yang sesuai dengan tatanan metodologis gitu ya, akademis, ilmiah. Nah, kekerasan-kekerasan itu juga terjadi justru pada ruang-ruang yang kita nggak sangka-sangka. Misalnya itu di sekolah yang anak-anaknya pakai seragam, kemudian juga di beberapa sekolah bahkan terjadi di sekolah-sekolah yang justru berbasis agama, atau misalnya justru di ruang-ruang tempat ibadah, atau misalnya justru terjadi di kantor yang notabene di kantor itu kita bayangkan bahwa semua orangnya adalah orang berpendidikan, ada SOP tugas, kemudian juga semuanya sibuk bekerja, kok bisa kemudian atasan melakukan perkosaan terhadap bawahan dan sebagainya di rumah sakit, seperti itu. Nah, jadi dalam hal ini terus terang yang namanya kekerasan seksual itu nyaris tidak ada hubungannya dengan penampilan, tapi lebih kepada persoalan begitu ada relasi kuasa yang timpang antara si pelaku dengan korban, maka kemudian ya udah pelaku merasa bahwa saya bisa mengambil keuntungan dari orang ini, laksanakan seperti itu. Jadi mau orangnya itu mau ketutup dari atas sampai bawah, ya tetap aja gitu. Kalau memang ada relasi kekuasaan dan ada kesempatan, itu akan terjadi. Terima kasih. Oke, makasih Bu Inge. Nah, ini aku diingetin sama teman-teman, ternyata masih banyak pertanyaannya. Nah, berhubung kita sebenarnya kan di jadwal Jubaide itu tuh sampai 17.30 Mbak Asfi dan Bu Inge. Apakah bersedia untuk diperpanjang sedikit 15 sampai 30 menit lagi untuk menjawab pertanyaan yang sudah ada? Boleh? Saya boleh, karena seru banget ini. Sayang banget silakan Mbak. Oke, ini ada pertanyaan langsung ditujukan untuk Mbak Asvin. Nah, ini dari teman-teman Amnesty cabang Papua. Pertanyaannya dari Julius Javata. Pertama adalah kami dari Amnesty mengampanyekan RUU PKS. Alasan apa yang mendasari sehingga RUU penghapusan PKS ini belum disahkan? Nah, ini pertanyaan kita semua kayaknya ya. Kemudian yang kedua, selama rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual belum disahkan, bagaimana menyelesaikan pelanggaran kekerasan terhadap perempuan? Apakah selain undang-undang KUHP, apakah ada undang-undang yang bisa meminimalisir pelanggaran terhadap perempuan sehingga dalam pendampingan hukum si korban bisa mendapatkan keadilan dan jaminan hukum? Silakan Mbak Asvin. Ya, terima kasih teman-teman Amnesty cabang Papua. Iya betul, kita sendiri bertanya-tanya mengapa tidak kunjung disahkan. Tapi kira-kira saya bisa melihat gejalanya begini. DPR dan pemerintah ini sangat cekatan dan kerja gila-gilaan kalau menyangkut undang-undang yang basah gitu ya, yang untuk kepentingan mereka. Misalnya Omnibus Law Cipta Kerja, kemudian merevisi undang-undang KPK, revisi undang-undang MK yang memberikan masa jabatan hakim jadi sangat panjang gitu. Itu cepat sekali, kilat, tapi untuk
RUU yang untuk kepentingan masyarakat, perlindungan pekerja rumah tangga yang banyak perempuan juga di sana, masyarakat adat, dan RUU PKS itu nggak ditengok-tengok gitu. Dan sebetulnya kita betul-betul terimbas dengan Omnibus Law. Jadi kan sebetulnya teman-teman ini mau melakukan berharap pada tanggal 8 Oktober paripurna gitu akan dimasukkanlah RUU PKS ke dalam prioritas legislasi nasional. Ternyata karena mereka mau menggolkan RUU PKS dipindah menjadi 5 Oktober gitu ya, kacau balau lah persiapan yang dilakukan oleh jaringan untuk mendukung RUU PKS ini, dan akhirnya sidang juga terburu-buru tampaknya, sidang bamus selesai cepat, langsung masuk ke pembahasan tingkat 2 RUU Omnibus Law, kelar, nggak ada ruang untuk memasukkan lagi 3 undang-undang RUU termasuk RUU PKS. Jadi kita kalah, kepentingan rakyat itu kalah atas kepentingan oligarki, termasuk kepentingan perempuan itu selalu menjadi yang nomor sekian dari yang nomor sekian pastinya gitu. Nah, bagaimana menyelesaikan? Saya tergoda untuk mengatakan ya memang ada, kita punya LPSK, kita punya Komnas HAM, punya Komnas Perempuan, dan ada polisi. Tetapi tidak akan maksimal gitu, tidak akan optimal karena ada masalah di level struktur, masih banyak aparat penegak hukum yang menyalahkan korban, melakukan viktimisasi, undang-undangnya tadi tidak cukup, akan ada selalu lubang-lubang, atau kalaupun dipidana, prosesnya dijalankan dengan pasal yang tidak sesuai, yang tidak menghargai pengalaman korban. Itu ya, makasih. Iya Mbak Aswin, malah sekarang RUU Minol lagi masuk ke DPR, belum lagi RUU Ketahanan Keluarga yang tiba-tiba sudah masuk proses harmonisasi. Kayak kita betul-betul kayak nggak dianggap penting dan dianggap serius gitu persoalan RUU penghapusan kekerasan seksual ini. Sedih sekali. Iya, Bu. Naila mungkin sebagai catatan untuk yang ngomongin gosip dikit, RUU Ketahanan Keluarga itu juga itu sesuatu hal yang menguntungkan karena dia akan mengeluarkan anggaran untuk pembuatan pusat-pusat layanan keluarga di tiap di tingkat provinsi sampai ke kabupaten. Nah, itu kan berarti kan anggaran baru. Kalau saya sih ngelihatnya dari aspek itu, lebih daripada aspek ideologisnya ya. Iya. Sedih sih ya, Kak. Maksudnya jadi apa ya? Jadi berpikiran yang apa ya cara yang bisa meningkatkan daya tawar kita di level di level apa namanya parlemen gitu yang bisa kita lakukan, kayaknya susah sekali. Benar kata Mbak Aswin, kita kalah dengan kepentingan penguasa, oligarki, kepentingan rakyat biasa jadi terpinggirkan gitu. Nah, selanjutnya ada lagi pertanyaan dari Heru Anissa. Jubaida mau tanya dong, kegiatan menonton video porno yang dilakukan remaja apakah bisa mengubah sikap dan pikiran dia untuk coba-coba melakukan kekerasan seksual? Mungkin ini sebenarnya tepatnya ditanyakan di kemarin ya, di pencegahan, tapi mungkin kalau mau direspon juga nggak apa-apa sih, karena ini dua-duanya ahli hukum, bukan psikolog. Tapi kalau mau mencoba menjawab dengan perspektif masing-masing boleh. Kebetulan saya punya anak remaja, tapi sebenarnya gini sih, yang saya mau jawab nih akarnya sebetulnya adalah di kita itu pendidikan seksual itu adalah tabu, sehingga kemudian remaja itu menonton film porno itu lebih karena gini, saya kira manusia itu semuanya punya rasa ingin tahu dan itu akan lebih besar pada diri anak-anak dan remaja. Nah, problemnya adalah ketika pendidikan seks itu dilarang, tabu dilakukan, di sekolah juga nyaris nggak ada gitu ya. Bahkan di beberapa sekolah gitu, manekin yang untuk pelajaran biologi itu ditutup gitu ya. Gimana caranya gitu mau belajar anatomi gitu kan. Nah, jadi dalam hal ini orang remaja dan anak-anak itu cenderung kemudian mencari jawaban sendiri. Internet itu sudah bebas banget menyediakan macam hal gitu. Sehingga kemudian mereka akan lebih merasa nggak takut, terus kemudian coba-coba ketagihan dengan melihat apa yang ada disediakan oleh internet dan nggak dimarahin gitu. Kalau tanya sama orang tua, mereka dimarahin. Nah, yang bisa kita lakukan justru adalah kemudian kalau mereka kepergok melihat itu, jelaskan bahwa yang ditayangkan di internet itu bukan fakta sebenarnya tentang seks.
kemudian juga membangun diskusi yang sehat di rumah terkait dengan apa sih sebetulnya alat reproduksi itu kerjanya kayak gimana. Terus kemudian kalau mereka mau tanya soal hubungan seksual ya terpaksa dijawab apa boleh buat. Lawang kita ibu bapaknya kok yang punya kewajiban untuk memberikan pengetahuan soal itu gitu, timbang mereka hanya yang enggak di luar gitu kan, kayak gitu. Nah, problemnya kemudian lagi juga adalah para guru itu juga belum tentu dilengkapi dengan bukan soal pengetahuan. Kalau pengetahuan saya kira mereka bisa gitu, tapi dilengkapi dengan skill untuk menjelaskan itu. Gimana caranya menjelaskan tentang kesehatan reproduksi tanpa ketawa-ketawa, tanpa kemudian komentar yang melecehkan perempuan gitu. Nah, itu perlu skill tersendiri dari para guru. Terima kasih. Ya, makasih Bu Inge. Dan ini juga dibahas kemarin di sesi Jubaidah kita sebelumnya tentang pencegahan. Betul banget Bu Inge bahwa pendidikan seksual, isu tentang seksualitas itu dianggap tabu. Dan dari pembahasan Jubaidah kemarin telah dibahas bahwa RUU penghapusan kekerasan seksual itu juga memuat pengaturan tentang pentingnya pendidikan seksual sejak dini yang dimuat di dalam kurikulum pendidikan formal maupun informal. Oke. Saya curcol dikit satu lagi. Ya, boleh, nah, nggak usah ngomongin di SD gitu ya. Kemarin aja kita di UI itu kita kasih bahan soal pendidikan anti kekerasan seksual. Kita diprotes, dituduh ngajarin padahal kita ngomong itu soal bagaimana bahwa kekerasan seksual itu salah satu unsurnya adalah tidak adanya konsen. Tapi kemudian itu diputar sehingga kemudian dituduh UI itu mengajarkan free sex. Nah, itu aja gitu ya, untuk meluruskan itu aja, itu yang ya ampun susahnya gitu. Ya oke, terima kasih. Iya benar, kemarin rame banget tuh ya Bu Inge ya. Nah ini Mbak Aswin, pertanyaan kita semua tadi juga sudah sempat aku tanyakan dari Amira Ruzwar. Jubaidah mau tanya dong, kira-kira apa PR kita semua berikutnya setelah RUU Pungkas nanti berhasil disahkan? Untuk bukan yang ini. Sorry. Sebelumnya kayaknya. Maaf ya Amira, aku bacanya nanti dulu ya, biar sesuai urutan. Dari Marshanda Amelia. Jubaidah mau tanya dong, saya mau tanya ke Mbak Asvin, apa yang kira-kira bisa kita lakukan sebagai masyarakat biasa untuk dapat menang melawan parlemen atau pemerintah yang tidak mementingkan masyarakat, dalam hal ini memenangkan RUU penghapusan kekerasan seksual ini. Pertanyaan dari aku Mbak, apakah DPR dan pemerintah masih bisa kita percaya Mbak? Silakan Mbak Asvin. Sudah terbukti tidak bisa berkali-kali ya. Terakhir ada kawan-kawan saya aksi untuk Omnibus Law dan diterima masuk ke dalam dan dijanjikan kami tidak akan membahas pada masa reses. Ternyata itu diingkari juga. Jadi memang mudah sekali mengingkari janji bagi sebenarnya sebagian anggota DPR. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Sebetulnya memang perlu ada perbaikan sistem politik sih. Kalau yang jawaban yang besarnya. Kalau jawaban untuk kasus RUU PKS-nya, mungkin kita perlu betul-betul melis ya, siapa saja sih anggota DPR, dan kemudian melakukan lobby. Termasuk lobbynya itu mungkin bukan cuma ke orang tuanya itu, bukan hanya kepada anggota DPR, tapi ke anaknya, ke adiknya gitu ya, yang punya link kenalan gitu untuk mengepung si anggota DPR ini, sehingga di lingkup-lingkup privat pun dia akan mendapat pertanyaan, kenapa kok Om nggak ngesahin RUU PKS sih? Kenapa kok Ibu nggak mendukung RUU PKS? Lama-lama dia kan bingung juga di kemana-mana, arisan keluarga ditanyanya itu. Nah, menurut saya itu gerakan masyarakat sejati yang harus kita tempuh. Nah, tapi kalau tidak ada perbaikan sistem, maka ini akan terus begini-begini saja. Kita perlu sebetulnya ada sebuah referendum untuk memaksa anggota DPR membahas sesuatu atau menghentikan membahas suatu kebijakan. Kita perlu ada demokrasi langsung, yaitu misalnya kita bisa menurunkan, merecall anggota DPR yang nggak nurut, seperti di banyak negara gitu ya. Kan yang milih rakyat, kok yang merecall partai politik gitu. Jadi kalau kita perintah bikin itu RUU PKS, dan dia nggak mau, maka orang-orang kalau kita bisa mengumpulkan sesuai persentase DPT-nya, misalnya 100.000, 200.000 terserah,
dia jatuh harus diganti, kan enak gitu. Habis itu nggak akan berani lagi semena-mena sama rakyat. Gitu. Makasih. Makasih Mbak Asif. Wah, itu topik tersendiri lagi tuh, bagaimana sistem politik kita juga perlu dibongkar agar bisa membuka partisipasi rakyat secara maksimal dan juga benar-benar menghidupkan demokrasi di Indonesia gitu. Nah, oke, langsung pertanyaan selanjutnya karena udah makin mepet. Oke, ini banyak pertanyaan yang tadi aku bacain ke Amira aja ya. Kak Amira Jubaida mau tanya dong, kira-kira apa PR kita semua berikutnya setelah RUU Pungkas nanti berhasil disahkan untuk memaksimalkan upaya korban kekerasan mendapatkan keadilan serta menghapuskan budaya kekerasan seksual. Nah, ini mungkin ke Bu Inge, kira-kira kalau sudah disahkan nih, masih ada nggak sih PR kita dan apa yang harus kita lakukan? Banyak. Iya. Kalau sampai disahkan berarti memang ini harus masuk dalam kurikulum pendidikan polisi, jaksa, dan hakim. Dan teman-teman mungkin perlu diinfokan juga, kita waktu yang Sedau diratifikasi aja, itu kita sampai bikin satu komite khusus tuh di Indonesia, itu untuk memaksa supaya di dalam pelatihan-pelatihan hakim itu masuk Sedau ini. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 84 ya. Nah, tapi kalau untuk RUU Pungkas ini saya kira ini harus masuk khusus memang di dalam kurikulum. Termasuk juga dan harus diterjemahkan juga di dalam berbagai kalau untuk kalau untuk hakim masuk di Perma. Jadi karena kalau tanpa Perma hakim nggak akan nurut gitu ya. Terus kemudian kalau untuk polisi itu harus masuk di SKEP, surat keputusan Kapolri, atau misalnya pada tingkat peraturan Kapolri. Terus kemudian kalau untuk kejaksaan ya berarti harus diatur dari Jaksa Agung. Nah, terus kemudian mungkin bahkan harus ada semacam inpres. Jadi seperti inpres pengarus utamaan gender tahun 2000 tuh. Nah, ini mau nggak mau mungkin harus ada inpresnya juga. Kenapa? Karena kalau tidak, lembaga-lembaga pemerintahan tidak akan menerapkan ini. Nah, yang sekarang udah keren banget, saya kalau boleh bilang ini curi start yang bagus ya. Itu salah satunya adalah yang dilakukan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi yang berbasis agama. Aku lupa namanya, singkatannya apa tuh? Maaf ya. Nah, jadi Dirjen Pendidikan Tinggi yang berbasis agama, jadi universitas-universitas berbasis agama, itu sudah mendapat surat edaran Dirjen untuk membuat SOP penanganan KS di kampusnya masing-masing. Nah, ini menurut saya ini PR yang udah dijalanin duluan sebelum dikasih instruksi, dan ini baik gitu, karena memang membangun budaya KS itu nggak gampang karena memang birokrasi dan sebagainya itu yang sangat berlapis. Terus kemudian juga persoalan bahwa kan dosen atau guru itu kan dihormati ya, sehingga kemudian dengan otoritasnya itu orang, kayak tadi saya bilang di awal, orang merasa sungkan gitu untuk misalnya melakukan teguran atau kritik ketika mereka melakukan suatu hal yang tidak nyaman bagi mahasiswi atau mahasiswa. Dalam hal ini memang PR kita banyak sih. Iya, kalau ngomongin soal, iya makasih Bu Inge. Tadi Bu Inge udah menyebutkan soal ada beberapa yang curi start gitu kan. Sebenarnya di tahun 2017 kita sudah punya Perma tentang bagaimana menghadapi kasus perempuan berhadapan dengan hukum, dan itu menurut saya juga bagus banget gitu. Tinggal bagaimana mengimplementasikan itu di institusi penegak hukum lainnya yang sepertinya terlambat sekali merespon isu kekerasan terhadap perempuan gitu, termasuk isu kekerasan seksual. Di kolom chat masih ada pertanyaan, sebentar dari Ika. Ini bertanya ke Mbak Asvin juga. Jubaida mau tanya dong, menurut Kak Asvin mengenai undang-undang di negara ini yang makin menyulitkan masyarakat. Mungkin maksudnya tadi ya, gimana pemerintah dan juga DPR mempertontonkan kita bagaimana sebenarnya wajah mereka terhadap kepentingan masyarakat juga kepentingan oligarki, itu gimana Mbak Asvin? Nggak malu-malu tuh Mbak Asvin. Ya, saya pikir betul, udah nggak malu-malu. Saya pikir ini lebih kepada
analisis ya yang saya sangat setujui, dan memang semakin lama semakin parah gitu. Kita sebetulnya kan luput melihat nuansa represif di Undang-Undang Omnibus, juga upaya mengurangi kebebasan sipil warga termasuk ikut campur di urusan-urusan privat gitu. Jadi memang ini suatu arus balik setelah reformasi yang kalau kita nggak hentikan, ya dia akan terus begini gitu. Saya tuh sempat berpikir tahun 2019 apa RUU PKS akan diterima DPR ya? Feeling saya enggak gitu. Karena saya lagi berantem juga keras waktu itu dengan isu yang lain gitu. Salah satunya RKUHP. Tapi saya diam saja, mungkin akan ada keajaiban. Ternyata enggak. Terus ketika yang sibuk-sibuk Omnibus, saya juga mikir, mungkin mereka akan barter ini ya dengan RUU PKS. Tapi pun ternyata mereka nggak merasa perlu melakukan itu gitu ya. Jadi sangat percaya diri bahwa semua teriakan rakyat itu nggak penting. Soal perempuan apalagi lebih nggak penting lagi. Soal PRT sama juga nggak penting. Demikian. Jadi Saya ngeri nih soal ketahanan keluarga nih Mbak. Ketahanan keluarga sama minol ini. Iya. Minol ini perlu Minol ini juga perlu dilihat juga sih, bukan cuma sekedar isu minolnya, tapi bahwa kemudian ini bisa menimbulkan ekses lainnya di daerah gitu ya. Karena kita sekarang gampang banget gitu untuk. Thank you. Makasih Bu Inge. Kayak malah dibarternya sama RUU Ketahanan Keluarga dan Minol ya Mbak Astin ya. Mungkin karena suara kelompok konservatif jauh lebih menguntungkan ya bagi mereka gitu dibandingkan suara korban gitu kan. Sedih sekali. Oke, kalau ada pertanyaan lagi? Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Oh ada ternyata. Jubaidah mau tanya dong. Sebelum membaca pertanyaan yang terakhir ini, aku cuma mau memberikan informasi ke teman-teman. Kalau teman-teman mau mengikuti sesi Jubaidah sebelumnya, teman-teman bisa ke YouTube-nya Koalisi Masyarakat Anti Kekerasan Seksual, channelnya, ataupun di channelnya Jakarta Feminis, baik itu di Instagram maupun di YouTube maupun di sosial media lainnya, teman-teman bisa mengikuti kembali. Nah, satu lagi, tadi Bu Inge juga sudah menjelaskan bahwa di masa pandemi ini kita dihadapkan pada masih dihadapkan dengan adanya kekerasan seksual selama pandemi. Nah, kebetulan teman-teman tim Jakarta Feminis saat ini sedang membuat survei tentang kekerasan berbasis gender selama pandemi yang tujuannya adalah untuk melihat bagaimana respon penyedia layanan ketika mendapatkan laporan kasus kekerasan berbasis gender selama pandemi, apa tantangannya dan bagaimana korban itu apakah korban mudah menjangkau penyedia layanan atau tidak. Mungkin nanti teman-teman dari Jubaidah bisa bantu untuk menyertakan linknya. Pertanyaan selanjutnya, ternyata bukan pertanyaan terakhir tadi. Dari Ezer Angel lagi, maaf sebelum bertanya mengenai pencegahan lagi, kalau RUU di PKS disahkan, apakah penerapan pendidikan seksual tersebut kerjasama dengan Kemendikbud? Selanjutnya, apa pendapat narasumber mengenai saran penerapan seni bela diri dari kekerasan seksual yang wajib atau mungkin diselenggarakan rutin melalui NGO tertentu? Mungkin Bu Inge mau melanjutkan. Tadi sempat Bu Inge yang bahas. Ya, jadi kalau untuk terus terang ya, dulu saya juga sempat berpikir tuh ini perlu seni bela diri juga, tapi ternyata problemnya itu justru bukan pada teknik bela dirinya, bukan pada pelajaran bela diri, itu penting gitu, tapi yang lebih penting adalah soal itu tadi, gimana supaya si anak asertif. Jadi kita mungkin bisa mulai justru di rumah dengan cara yang paling sederhana, itu ketika ada tamu, kita jangan bilang sama anak kita tuh ada tante itu sana cium tangan atau sana kasih pipi gitu. Jadi si anak tidak akan kemudian ketika misalnya, kan sering terjadi nih ya, orang yang kita pikir adalah sahabat keluarga itu ternyata pegang-pegang anak kita gitu. Nah itu terus nanti kita terus belakangan baru jengkel gitu. Kenapa nggak bilang gitu? Ya kan
Abis gimana? Abis Bapak Ibu kan selama ini membiarkan aja dia misalnya datang ke rumah, terus kemudian melakukan kontak fisik dengan anak gitu. Jadi dalam hal ini sih kalau menurut saya justru yang perlu ditanamkan itu adalah bagaimana si anak itu menghargai otoritas tubuhnya. Dia yang boleh bilang iya dan enggak. Termasuk juga misalnya ketika dia mulai merasa bahwa ada entah itu sahabat keluarga, entah pamannya atau bahkan kakek mungkin yang mungkin pegang-pegang bagian yang dia nggak suka gitu. Atau misalnya saudara yang lebih tua, atau misalnya ketika di sekolah guru gitu. Ketika dia sudah terbiasa untuk aware bahwa dia memilah mana yang dia setujui dan dia tidak setujui, dia akan lebih mudah bilang sama orang tua bahwa Bapak, Ibu, ini ada guru saya begini ketika olahraga gitu. Dia akan lebih mudah. Dan satu lagi, jangan dimarahin. Jangan dimarahin. Orang tua mungkin gini, saya paham orang tua seringkali bereaksi marah itu lebih karena mereka merasa tidak berdaya, terus merasa bahwa kurang ajar gitu ya. Ini anak gue gedein nih gitu. Terus ada orang begitu. Iya, tapi jangan marah dulu, dengerin dulu. Jadi emang kata kuncinya itu sih. Bagaimana support supaya dia aware dengan tubuhnya, dan yang kedua orang tua itu mendengar gitu. Saya nggak jamin bahwa kemudian anak akan 100% kemudian jadi percaya sama orang tua, karena itu kisah klasik ya, perdebatan anak dan orang tua, ketidaksepahaman gitu. Tapi bahwa mereka akan jauh lebih terbuka, iya. Terima kasih. Terima kasih Bu Inge. Jadi mungkin juga ini banyak banget sih inisiatif-inisiatif bikin seni self defense untuk kekerasan seksual, sepanjang nanti tidak membebankan tanggung jawab untuk tidak mengalami kekerasan seksual ke korban. Sebenarnya itu nggak masalah berlatih bela diri ya, tapi jangan sampai ketika terjadi kekerasan seksual yang disalahkan korban lagi. Kok nggak melawan? Iya, kenapa nggak disilat gitu kan? Itu jangan sampai karena reaksi psikologisnya kan bisa beda-beda ya. Iya. Nah, ini dari Zahro. Zubaida mau tanya dong, di background Bu Inge ada #UI bergerak bersama. Itu maksudnya apa ya? Mungkin kita bisa ikut dukung. Boleh dijelaskan Bu Inge? Makasih Mbak Naila, makasih Mbak Zahro. Jadi sebenarnya prinsipnya begini, UI itu waktu itu kita semua bersama dengan teman-teman BEM UI dan BEM fakultas masing-masing itu sedang mencoba untuk menciptakan UI nol toleransi terhadap kekerasan seksual. Nah, salah satu hashtagnya itu adalah UI gerak bersama. Itu lambangnya. Tapi saya pakai itu sore ini bukan cuma karena soal support terhadap anti kekerasan seksual, tapi karena warna birunya cakep dan menutupi semua yang berantakan di belakang saya. Terima kasih. Makasih Bu Inge. Iya, tapi penting sih sebenarnya Bu Inge kampanye-kampanye seperti ini, dan kita juga mendekati dengan rangkaian 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Setidaknya kita bisa saling mengingatkan tentang pentingnya RUU penghapusan kekerasan seksual ini. Dan aku setuju banget sama ide kampanyenya Mbak Asvin untuk menagih anak-anak anggota DPR nih. Anak-anak yang mungkin perspektifnya jauh lebih terbuka dibandingkan orang tuanya di DPR sana, untuk juga bisa menekan orang tuanya membahas rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini. Nah, ini udah kita lewat sekian menit. Aku mau mengucapkan dulu terima kasih kepada Bu Inge dan Mbak Asvin sudah hadir. Sebelum menutup ini, mungkin dari Bu Inge atau Mbak Asvin ada closing statement terkait dengan sesi kita sore hari ini. Dari Mbak Asvin boleh, Mbak? Iya, oke. Jadi setelah mempelajari banyak hal dalam RUU PKS, saya akhirnya menyadari bahwa mitos-mitos terkait kekerasan seksual itu punya dampak yang sangat luar biasa besar. Misalnya, kalau kita menganggap kekerasan seksual itu terjadi karena korbannya, maka negara tidak akan pernah kita tuntut untuk menerangkan tempat-tempat tertentu seperti gang, terminal. Padahal itu besar sekali dampaknya untuk mencegah kekerasan seksual. Karena itu
bentuk-bentuk kekerasan seksual ini adalah satu hal, tapi di balik itu yang harus kita lawan sebetulnya adalah mitos mengenai kekerasan seksual yang hidup di masyarakat, yang mempengaruhi cara pandang mereka terhadap korban dan juga cara pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual. Terima kasih. Terima kasih Mbak Asvin. Bu Inge silahkan. Oke, terima kasih Mbak Naila. Jadi sebetulnya kekerasan seksual itu bisa kita lawan bukan hanya dengan undang-undang, tapi juga perubahan cara pikir kita gitu. Tadi Mbak Asvin udah bilang soal mitos gitu. Jadi memang perubahan cara pikir kita, dan paling dekat kita bisa lakukan dengan keluarga, tempat kerja, dan mungkin kalau teman-teman mahasiswa di kampus, atau kalau teman-teman pelajar, guru itu di sekolah. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Inge dan Mbak Asvin, serta saya juga mau ucapkan terima kasih ke 49 peserta lainnya yang sudah bersedia hadir dalam sesi Jubaidah saat ini. Saya akan mengingatkan kembali bahwa sesi Jubaidah dalam rangkaian 16 KTP akan hadir sepanjang bulan November-Desember membahas tentang 6 elemen kunci RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Jadi kalau teman-teman masih penasaran tentang isi dari RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, minggu depan teman-teman bisa hadir kembali di sesi Jubaidah selanjutnya. Terima kasih sekali lagi Mbak Asvin dan Bu Inge serta teman-teman. Saya Naila Rizky pamit undur diri biar kayak di TV ya. Terima kasih Mbak Asvin dan Bu Inge dan teman-teman. Terima kasih Mbak Naila, terima kasih Mbak Asvin, teman-teman semua terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Teman-teman boleh isi survei yang sudah ada di kolom chat juga ya, yang masih ada di sini. Sudah boleh meninggalkan ruangan ya Mbak Asvin dan Bu Inge. Terima kasih. Oke, baik. Pamit.